Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Bahagia sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Dan seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik untuk Anda simak. Kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Kampung Mencekam, Teror Pocong Selama 40 Hari. Menolong orang adalah perbuatan yang sangat mulia, asal tidak dibarengi dengan sifat iseng. Karena kalau itu dilakukan bisa bikin repot orang sekampung. Tidak percaya? Inilah cerita sahabatku waktu kecil, Ismet. Selain bongol, Ismet juga terkenal suka iseng. Kalau orang Jawa boleh dibilang Ismet itu orangnya jahil metakil. Siang itu di perempatan jalan tempat kita biasa kongko, dua sepeda motor saling bertubrukan adu bagong. Dua orang meninggal di tempat dan dua lainnya luka berat. Kami semua serentak ikut menolong korban, dan sebagian lagi ikut membawa korban yang hidup ke rumah sakit Mangkulayan, Jogja. Saat ini rumah sakit itu sudah jadi sekolah menengah atas. Dua korban yang meninggal memang terkenal jago ngebut dan preman yang cukup disegani di daerah kami. Setelah jenazahnya dibawa ke rumah sakit, kami berempat, Rusdiman, Muci, dan Ismet, lalu mencari tanah untuk menimbun bekas-bekas darah yang mengering lumayan banyak itu. Nah, saat mencari tanah itu, keisengan Ismet kambuh. Ayo kita minta jeruk peras ke Pumugi, katanya berbisik kepadaku. Untuk apa, Met? Sudahlah, kamu tahu beres saja, katanya dengan mimik lucu. Tanpa minta persetujuan dengan orang lain, Ismet lalu melangkah pergi menuju warungnya Bu Mugi. Tidak sampai 5 menit, Ismet sudah datang dengan satu buah jeruk peras yang cukup besar. Terlihat Ismet membawa jeruk peras. Rusdiman rupanya tanggap. Met, ojo aneh-aneh lu. Awas nek ono apa-apa. Aku ora belum tanggung jawab. Awas kalau ada apa-apanya. Aku tidak ikut bertanggung jawab, katanya sambil cepat-cepat menimbun darah itu dengan tanah. Ismet hanya cengar-cengir. Setelah dirasa aman karena bapak-bapak yang tadi rame-rame menolong kecelakaan sudah pada pergi, Ismet lalu mengucuri darah-darah itu dengan perasan jeruk nipis. Awas, rasakno kowe PKD. Awas, rasakan kamu PKD, katanya. Rupanya trauma perlakuan PKD terhadap Ismet tempo hari masih berbekas di hati Ismet. Ya, waktu itu memang PKD dengan bengis mengusir kami dari lapangan bola. Padahal kami datang menyelenggarakan kompetisi sepak bola mini. Nampaknya Ismet dendam dan ingin membalas sakit hatinya dengan jalan mengucuri darah almarhum PKD dengan air jeruk nipis. Konon dengan cara itu, arwah korban akan mengalami kesakitan yang luar biasa. Setelah puas mengucuri sisa-sisa genangan darah PKD, Ismet lalu menimbunnya dengan pasir. Melihat apa yang dilakukannya, kami hanya bisa geleng-geleng kepala tanpa pernah memikirkan bahwa ini akan menjadi awal teror bagi kampung kami. Nampaknya Ismet dendam dan ingin membalas sakit hatinya. Sorenya setelah puas bermain bola, kami berempat langsung menuju markas besar kami, yakni pos kampling yang ada di ujung perempatan itu. Badan yang telah membuat kami kehilangan nafsu untuk ngobrol ngalor ngidul, kami lebih memilih merebahkan badan dan tidur-tiduran saja untuk menunggu sholat berjamaah di masjid. Setelah selesai sholat, kami memutuskan tidur di pos kampling itu. Rasa kantuk yang datang sudah membuat kami lupa tentang tingkah laku iseng dari Ismet tadi siang. Sampai-sampai Mas Lutfi yang datang dan menawari nasi goreng tidak begitu kita sambut dengan antusias. Jadinya Mas Lutfi hanya pesan nasi goreng untuk dirinya dan Pak Hodo yang memang dapat tugas untuk kampling. Belum terasa lama kami tidur ketika tiba-tiba Ismet membangunkan diriku. Bangun, coba dengarkan, katanya dengan mimik ketakutan. Dengan malas aku bangun dan segera mau tidur lagi, namun Ismet terus menggoncang-goncangkan badanku. Iya aku bangun, ada apa sih? Kataku sambil membetulkan letak sarungku. Begitu aku bangun, yang lain pun ikut bangun, termasuk Mas Lutfi dan Pak Hodo. Samar-samar terdengar suara lirih yang makin lama makin kencang. Aduh, Peri,
Peri, Mbok, tulungono aku. Suara menyayat itu terdengar timbul tenggelam, kadang sangat dekat, kadang terasa sangat jauh. Kami berenam hanya bisa diam sambil memejamkan telinga dan mata. Kami mencari sumber suara yang menyayat hati itu. Ismet yang terkenal pemberani dan suka iseng itu langsung meloncat dan memilih duduk di sebelah Mas Lutfi. Aduh, Peri, siapa yang kurang ajar memberi darahku dengan perasaan air jeruk ya? Aduh, Peri, tolonglah aku, Bu. Terdengar lagi suara rintihan itu. Serentak pandangan kami tertuju ke arah Ismet. Kapok kamu, Met. Arwahnya Kardi alias PKD keluar, kata Rusdiman kesal. Belum sempat kami beranjak, tiba-tiba Ismet berteriak, Itu, persis di perempatan itu. Sambil tangannya menunjuk ke arah tempat kejadian kecelakaan tadi siang. Serentak pandangan kami arahkan ke perempatan. Ih, ada pocongan. Kali ini giliran Muji berteriak histeris sambil menunjuk ke arah perempatan. Masya Allah, kami semua melihat sosok pocongan yang jalan terhuyung-huyung agak melayang ke arah kami. Bulu kuduk kami meremang dibarengi dengan keringat dingin yang mengucur deras. Tolong, Peri, aduh, Peri. Terdengar suaranya parau. Belum sempat kami pergi, pocongan itu sudah berdiri persis di muka kami berenam. Wajahnya hancur, tapi samar-samar kami tahu persis bahwa wajah itu adalah wajahnya PKD yang siang tadi meninggal di perempatan itu. Tolong, Peri, kurang ajar. Siapa yang telah mengucuri dengan air jeruk? Tanpa dikomando, kami berenam langsung loncat dari pos kampling itu dan lari tunggang langgang dengan celana basah terkencing-kencing menuju ke rumah masing-masing. Ismet yang terkenal badung pun larinya paling kencang sambil teriak-teriak, Tolong, ada pocong. Dengan sekencang-kencangnya kami berusaha lari, tapi kaki terasa sangat berat. Apalagi suara itu terus-menerus terdengar menyayat hati, persis kayak memakai earphone, nempel habis di telinga. Belum lagi aroma kembang kuburan bercampur kapur barus dan juga kemenyan dan bau bangkai seperti menempel di hidung kami masing-masing. Malam itu hampir semua dari kami tidak ada yang mampu finish di rumah masing-masing. Kami pingsan dan membuat geger orang sekampung. Selama hampir 40 hari, tiap malam kampung kami disatroni pocong korban kecelakaan itu. Rumah demi rumah didatangi. Ada yang didatangi di teras rumahnya, ada yang di kamar mandi, ada pula yang dipergoki di ujung jalan itu. Tak peduli rumah gedung atau semi permanen, semua dapat giliran. Warung Bu Mugi yang paling parah, sampai-sampai Bu Mugi ngungsi ke rumah familinya yang ada di Patang Puluhan. Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari mengundang paranormal sampai pengajian. Namun teror pocong kesakitan itu tidak berkurang, bahkan makin menghebat, sampai-sampai sebuah koran lokal yang bertiras besar meliput kejadian itu, lengkap dengan bumbu-bumbu penyedapnya. Jadinya kampung kami tidak saja makin terkenal, juga selama 40 hari penuh bagai kampung mati, tidak ada yang berani keluar dari rumah. Hampir semua warga lebih memilih tidur berhimpit-himpitan dan tidak ada yang berani tidur sendiri. Sementara pocong itu dengan seenaknya bisa muncul dimanapun tanpa kulonwon dulu. Anehnya, setelah 40 hari teror pocong itu hilang dengan sendirinya. Persis pepatah, datang tak diundang, pulang tak diantar. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.